Oke, kembali lagi dengan saya Despa Dendi Irawan. Kita akan coba untuk bincang-bincang dengan praktisi yang luar biasa. Tentunya sekarang saya berada di Jambangan Bekasi. Oke, dengan Ibu Sabu. Sri Mulyanti. Oh, Sri Mulyanti. Sebelahnya nggak Sabu? Ibu Dian. Oh, Ibu Dian. Sebelahnya? Herlin. Oh, Herlin ya. Jadi praktisi itu sudah berapa lama? Untuk saya di sini mulai dari Oktober 2000. Oh, 2000 ya? Iya. Oh, berarti lumayan lama Hampir juga ya? 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun ya. Oke. Untuk saya dari lulus terapi bicara tahun 83 udah. Dari Di sini. 83 di sini? Iya, udah 40 tahun. Oh, 40 tahun. So, Saya di sini dari 1988. Terus tertarik di praktisi itu awal kenapa ya? Pertama kuliah di pendidikan luar biasa. Waktu mendaftarkan sebelum lulus dari SMA, saya bertanya dengan guru DK bimbingan konseling bahwa di IKIP Jakarta ada jurusan yang dapat mencetak guru untuk anak luar biasa. Tapi itu tahun berapa mulai kuliah? 87. Oh, 87. Begitu lulus SMA, daftar Supermaru dapat deh. Oh, langsung dari sana langsung di sini bergabung dengan Jambangan Bekasi. Enggak, di salah satu rumah sakit swasta. Oh, rumah sakit itu sebelumnya. Kalau Ibu? Kalau saya awalnya masuk ke sini karena saya senang sama anak. Terus saya kan dari sekolah pengatur rawat kesehatan, akhirnya saya kuliah di sini tahun 79. Oh, 79. Akhirnya saya ke sini tahun 79, lulus tahun 83. Masuk IKIP tahun 83 dan mulai bekerja langsung lulus tahun 88, langsung di sini bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Agustus 88. Kalau Ibu bertiga ini pasti ada bidang-bidangnya ya untuk menerapi ya? Ya. Nah, kebetulan Ibu bidangnya apa? Kalau saya khusus untuk terapi edukatif. Oh, edukatif ya? Seperti apa sih edukatif itu, Bu? Ya, untuk menangani masalah anak-anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar. Nah, itu juga anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berbahasa ya. Itu juga kami karena terlambat belajar itu banyak penyebabnya. Ada memang masalah intelijensi yang kurang atau metode belajarnya yang kurang tepat atau juga ya faktor psikologis banyak lah. Yang utama barangkali lingkungan. Oh, lingkungan. Keluarga ya. Oke. Mungkin dalam mendukung belajar, dalam belajar di rumah gitu. Oh iya. Sekarang homeschooling ya sebetulnya ya? Dalam belajar mengajar ada punya metode atau cara? Ada nggak caranya seperti apa? Bisa dicontohkan ke saya atau diterangkan gimana caranya? Misalnya gini, dia ada baru datang, kita kan pasti observasi ya. Kita kan tidak mungkin, kita baru ketemu pertama kali. Pasti harus ada pendekatan biar dia juga merasa nyaman dengan kita. Kita harus kondisikan di ruangan kita bahwa dia belajar dengan kita, dia nyaman. Biasanya kita pakai bermain. Bermain dengan gambar, kartu-kartu gambar, dengan bercerita. Kita bisa lihat dia perhatiannya kemana, dia lebih tertarik kemana. Apa dengan gambar. Kita banyak gambar-gambar yang dia tertarik barangkali dengan kendaraan, dengan buah-buahan. Nanti kita kembangkan dari situ. Misalnya kalau kesulitan berhitung, kan nanti dalam gambar sambil bermain awalnya kan Pak ya. Iya, jadi benar. nanti kita menghitung gambar yang terdapat dari yang kita tunjukkan pada anak-anak itu. Antara lain itu. Oh, jadi cara menerapinya atau cara pas pembelajarannya nggak langsung belajar, Bu ya? Enggak. Karena kalau langsung belajar nanti dikiranya Nangis anaknya. Nangis ya? sama aja kayak di sekolah. Harus kaku kan, langsung duduk kan nggak mungkin, langsung duduk belajar karena kita sistemnya kan satu guru satu murid. Oh, luar biasa. Kan? Nggak mungkin kalau kita langsung ajak duduk belajar, nggak semua anak bisa terima begitu.
cara mendidik anak itu banyak caranya ya. Ada yang suka dengan mobilan atau hewan atau boneka-boneka. Jadi dengan cara itu dikembangkan dan gimana cara belajar ya, metode seperti itu Bu ya. Ya, kita memang kondisikan kenyamanan anaknya bagaimana. Dia suka, kita bisa lebih mudah masuk menarik minat anak untuk belajar. Untuk peran orang tua tuh gimana Bu kalau di sini? Ada beberapa memang yang kita harus lebih memberitahu, konsulkan ke orang tuanya, karena tidak semua orang tua mengerti kalau anaknya bermasalah, anaknya kenapa gitu kan. Jadi banyak lebih ke kita harus konsultasikan dulu ke orang tuanya, kita harus bicara dulu dengan orang tuanya, kesulitan orang tuanya di rumah bagaimana. Saya pikir seperti orang mau privat atau kursus pada umumnya, datang, duduk, belajar. Oh enggak ya? Boleh ditambahkan? Oh, boleh. Jadi boleh. seperti gini, maksudnya nih nanti diharapkan dengan adanya konsultasi dengan orang tua itu di rumah diterapkan metode yang sama. Jadi diulang-ulang. Iya, setidaknya lebih mengoptimalkan lagi kemampuan anak. Di sini kan hanya 1 jam, di rumah lebih lama. Iya benar. Jadi biar lebih optimal kemampuan mereka. Iya, karena kita biasanya kan langsung setelah selesai belajar, kita ada waktu sebentar untuk kita ceritakan bahwa tadi belajarnya ini apa yang dipelajari, dan kita harus sama orang tua harus bilang bahwa nanti tolong lakukan ini di rumah, tolong lakukan ini di rumah. Jadi nggak hanya di sini. Harus ada home program. Program iya positif ya. Di sini ada selain remedial apa sih? Remedial, terapi bicara, apa lagi? Ada hanya 2 itu ya. Oh, 2 itu ya. Dan terapi bicara. Oh, terapi bicara. Kalau terapi bicara kebetulan siapa yang megang sini? Ibu Dian. Saya. Oh, Ibu Dian. Iya. Oh, itu Bu, gimana Bu terapi bicaranya? Biasanya kalau terapi bicara itu mereka yang memiliki gangguan bicara yang berkembang saat masa tumbuh kembang anak, misalnya tidak sesuai dengan usianya. Oke. Yang ditangani gitu. Dan perburukan bicara biasanya pada orang dewasa. Cuma di sini jarang ya yang orang dewasa akibat cedera, trauma atau akibat penyakit stroke. Nah, itu yang ditangani oleh terapi bicara. Cuman kalau di sini kita hanya menerima yang anak-anak banyaknya. Ada 1-2 untuk stroke dewasa, stuttering juga ada. Cuman cepat sembuh ya Pak. Jadi kasusnya ya yang banyak di sini biasanya autis. Oh, autis semuanya. Anak autis dan anak-anak yang lambat bicara, lambat belajar nanti berhubungan dengan kebahasaannya. Atau nanti terapi pola sikap gitu ya. Oh, kalau pola sikap social integration itu nanti kita mengirimkan biasanya. Ya, karena kita nggak ada tempatnya di sini SI, sensory integrasi itu kan nggak ada. Belum ada. Ya, mudah-mudahan mungkin siap. ada SI-nya itu kita. Oke. Saya pikir terapi bicara itu misalkan karena dia ada masalah di organ tubuhnya, tapi karena banyak faktor-faktor penyebab penyakit yang ada dalam diri dia juga sebelumnya ya. Iya, itu herediter juga bisa. Turunan seperti Down syndrome gitu. Kita juga terima di sini. Yang bicaranya terlambat kalau untuk terapi bicara. Bincang-bincang sama 3 praktisi ini ilmunya banyak banget. Saya dapatkan bahwa gimana caranya kita menerapi seseorang. Ternyata untuk remedial, untuk belajar nggak langsung belajar. Kita ajak dulu bermain atau cerita atau kita mainkan game-game yang suka, baru kita tahu gimana cara kita mengenal klien kita untuk menerapi atau kita belajar dengan cara itu ya. Atau kita tadi terapi Nah, terapi juga begitu, Mas. Sama ya? Harus di-assess dulu untuk menentukan diagnosanya. Dia itu apa? Disaudia, misalnya pendengaran, atau dislali, artikulasinya saja, Kesulitan atau kesulitan menelan, disfagia juga bisa gitu. Oke. Untuk
Ada metodenya Bu ya, ada ya? Semuanya ada metodenya masing-masing. Oh, boleh. Cuman aku Berapa? di sini di Spagiat jarang. Biasanya di rumah sakit. Iya, Nggak apa. Gimana Di caranya? rumah sakit. Gimana caranya? Biasanya? Kalau di sini misalnya yang untuk dislalia, jadi kelainan artikulasi aja, misalnya dia nggak bisa ngomong L. Ya L. Umurnya harusnya dia udah bisa ya, umur 5 tahun L itu misalnya. Bola. Oke. Balon, nah itu. Nah itu gimana Jadi kan caranya? L depan, L tengah, biasanya Mobil, L belakang, L mobil, belakang. mobbing. Oh. Nah itu juga ada pergantian atau Oh. mobbing. Nah itu ya kita awalnya ya assess dulu, kita juga dengan terapi bermain dulu, namanya play terapi, nggak ujuk-ujuk langsung buka mulut, Iya iya. gitu. Jadi kita harus benar-benar pendekatan. Karena anak pasti akan menangis dengan orang baru. Oh. Dan kalau saya, orang tua saya masuk dulu untuk melihat apa yang dilakukan oleh saya, supaya di rumah bisa dilakukan. Oke. Gitu. Walaupun hanya latihan organ artikulasi, misalnya lidah itu menjulurkan ke depan, ke belakang, Naik. kiri kanan, atas bawah. Nah, untuk L itu ya, Oke. harus kuat organ-organ artikulasinya. Oh. Nah, itu dilakukan juga di rumah. Jadi kita kasih home program Oke. di rumah. Ini menarik ini, menarik ternyata ada orang yang nggak bisa ngomong L ya. Ternyata saya Banyak. pikir R doang. Ternyata L juga ada ya. K ada, S Oh, K juga ada, ada. Oh. semua artikulasi itu ada. Oh. Tergantung kesulitan anak itu masing-masing. Boleh kasih saya contoh Bu, L itu gimana caranya? Kita L. bilang, gue bilang, L itu latihan organ artikulasinya yang jadi untuk organ-organnya itu harus tepat, harus kuat. wah, Untuk L kan la itu juga. Jadi harus bisa ke atas ke bawah. Jadi terapinya lidah dulu mas. lihat diapain dulu? Lidahnya keluar masuk, Keluar masuk kayak gimana Bu? Coba. julur, Gini? masuk. Iya. Iya masuk. Oh. Terus. Tarik. Kayak melet gitu. Kayak melet itu kayak ngeledekin mas. Nah itu Oh. pun sama anak sambil ngomong begitu, coba lidahnya Main. panjangin mana Oke. gitu, enggak langsung, ayo, enggak begitu mas kita semua dengan Lidahnya maju pendekatan mundur sama kepada apa tadi? kiri kanan. Oh, ke Ya, pipi. keluar Iya. keluar dulu. Bibir, Ya. bibir. Ya. Bibir depan. Kiri kanan atas bawah, Oh. atas bawah, terus di masuk untuk kekuatan juga ditaruh di pipi seperti balon. Di dalam. Nah, Itu khusus L. Ya, untuk organ artikulasi apa saja yang Oh, cuman R, kalau R, S, ya, oh. Ya, oke. R juga sama. Kalau R itu kan harus buat rollnya. Dia kan ada yang on, ada yang R. Berarti kalau misalkan orang cadel bisa? Bisa. Ya, itu namanya di sana. Cadel. Oh, kayak gini, pokoknya ini yang udah dewasa yang suka dikatain telur melingkar-melingkar di atas pagar. Kalau yang untuk dewasa Cuman sekali. melet. Enggak mas, kalau yang untuk dewasa sekali karena dia sudah terbentuk agak sulit, agak lama. Tapi tetap bisa, Khusus kan? Untuk Insya anak-anak. Oh, oke. Untuk anak-anak itu banyak yang berhasil mas, begitu. Kalau enggak laku kita mas. Iya. tapi paling masa emas itu jangan sampai lebih dari 12 tahun lah. Oh. Tapi saya juga pernah terapi anaknya teman saya dokter udah SMA 18 juga nggak bisa R. Nah itu terapi R. Cuman kalau saya kan menterapi harus dulu ke orang tua ya, Oke. memberitahu ini tujuannya terapi untuk ini dan ini untuk anak ini R-nya sangat terlambat nggak bisa roll, dia bisanya retoflex karena ibunya juga seperti itu. Oh. Gitu. Ada Jadi pola meniru. kalau pola menirunya dia udah dari bayi, dari kecil ya udah mendengar R seperti mamanya. Jadi kalau ini ya keluarnya kemungkinan akan seperti Oh, itu iya. gitu. Daripada L kan mereka kayak nggak apa. Saya paham kayak modelnya kayak teman saya nih, dia lahir di Jawa, jadi mendokoknya ya. Nah, Makanya dia meniru orang di sekitar atau orang tuanya untuk bicara ya. Dialeknya. Iya, dialek ya. Ya itu makanya yang lingkungan ya. Lingkungan. Lingkungan memang sangat Lingkungan berpengaruh. sangat berpengaruh sekali. Untuk bicara juga mas, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda mau terapi
datang langsung ke sini nanti bisa langsung ketemu dengan nih 3 praktisi yang luar biasa di Jamaah Kasih. Nanti misalkan anak Anda lambat bicara atau misalkan anak Anda kebutuhan autis ya, itu bisa juga ya ternyata ya. Ya, bisa. Nggak hanya autis ya, Banyak. pokoknya banyak kelainan Ya, iya. untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Selain itu juga edukasi kan, misalnya dia nggak tahu angka 1 sampai 10 ya, nak. Nggak Di usianya, ngerti di usianya usia yang sekolah. sudah usia sekolah. Kita ya ke edukatif. Oke. Biasanya begitu. Nggak bisa baca, Oh, ada ya? banyak. Itu rata-rata usia berapa sih Sebetulnya di sih, terapi yang nggak Mas. bisa baca? Berapa usia berapa? Dulu umur 6 atau 7 tahun SD kelas 1. SD. Udah SD, Awal SD awal biasa SD baru belum kenal. bisa baca, sampai udah naik kelas juga belum. Karena orang tua biasanya datang ke sini, Iya. begitu dia masuk Sekolah. selain yang masuk dari usia 2 tahun ya, dia biasanya begitu masuk SD 6 tahun 7 tahun, ternyata dia nggak sama gitu dengan teman-temannya. Oh, Baru oke. dikira. Baru disadari Iya, orang Harus tuanya. ada gitu, Iya. dia cari. Lagi nanti boleh kapan-kapan kalau misalkan ibu pada napi boleh saya lihat Bu? Boleh, Boleh, silakan, udah dengan senang nggak ada hati. pandemi ya, COVID hilang boleh. Oke siap. Karena kalau COVID susah ya, kita harus buka masker seperti ini. Oh, iya iya. Nggak Oke. Untuk Seharusnya artikulasi khususnya problem ada. ya agak sulit. Oh. Karena kan harus Lihat organ. face to face, terus Ya, organ organ harus artikel. bisa. Walaupun dengan alat juga Iya. kan. Itu Nah, untuk yang obatnya itu loh. anak-anak cerebral palsy, Mas. Kalau saya terapi anak-anak cerebral palsy, unskut, kita tarik tarikin. Lidah ya, pakai sabun. Dia yang ekses, Melap. Luar biasa. melatih ininya kan dia nggak bisa gerak. Jadi Refleks nelannya juga sulit ya, makanya apalagi ngeces terus. untuk kenalan. Jadi kita belajarin makan, minum juga, Mas. Oh. Biasanya kalau nggak bisa mengucapkan huruf K sama G, Hah? nah itu refleks nelan ya Budian ya, ada senang itu agak susah. Untuk menelan itu ya. Oke oke luar biasa. Ternyata nih bincang-bincang hari ini sangat seru banget dan banyak pengalaman dan ilmu baru yang kita dapatkan. Ternyata gimana pun caranya nanti kalau Anda di rumah punya trouble jangan bingung-bingung, datang aja ke sini nanti bisa dikonsultasikan oleh ibu semuanya Bu ya. Siap Bu ya, bantu ya. Siap. Insya Allah. Oke, siap. pokoknya jangan lupa nanti bisa hubungi ke Siap. nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya semuanya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.